Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita malam hari ini. Sebagaimana telah disampaikan tadi, bahwasannya hendaklah kita berhati-hati dalam mengurusi kehidupan dunia. Maka kita pun harus berusaha sebaik mungkin agar dunia itu tidak menjadi ujian yang menyebabkan keterpurukan, yang menyebabkan seseorang terjatuh kepada kemaksiatan, terjatuh kepada hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya penting bagi kita untuk senantiasa membekali diri dengan ilmu agar bisa mengelola kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan terlebih daripada itu, kita memang dituntun untuk bersikap hati-hati dalam mengurusi dunia. Dan kita pun diminta pula, dibimbing di dalam syariat ini untuk kemudian tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban diri kita. Seseorang jangan sampai kemudian memberikan arti yang salah atau menarik kesimpulan yang salah ketika memahami dunia dan seisinya. Sebagaimana tadi disebutkan bahwasannya hendaklah kita mencari dunia dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kemudian dunia itu melalaikan kita. Bahkan kemudian kita wal'iyadzubillah melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalaikan kewajiban-kewajiban yang semestinya ditunaikan. Di antara kewajiban itu yaitu mengurusi keluarga. Mencari dunia dalam rangka untuk mengurusi keluarga adalah merupakan ibadah. Mencari dunia dalam pengertian mencari nafkah, niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat karena yang demikian ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seseorang mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya adalah merupakan bentuk ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, manakala seseorang melalaikan mencari nafkah untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya, dia lalaikan, maka sebenarnya dia telah melalaikan tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang demikian ini bukanlah menjadi akhlak seorang mukmin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan."
Yang paling sempurna keimanan dari orang-orang yang beriman adalah yang paling baik pada diri mereka itu akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik yang bisa mengurusi keluarganya, para istrinya. Dan di antara mengurus para istri, mengurus keluarga, yaitu dengan memberi nafkah. Jangan dijadikan lantaran ingin beribadah, kemudian dia berdiam diri di masjid, tetapi kemudian dia menelantarkan anak istrinya. Yang demikian ini adalah sikap gulu, sikap berlebihan. Dan Nabi SAW telah memperingatkan tentang hal yang demikian ini. Ketika ada 3 orang sahabat Nabi bertanya tentang bagaimana ibadah Nabi SAW. Mereka bertanya. Maka setelah diberi penjelasan, 3 orang ini kemudian menyimpulkan, kalau demikian aku akan puasa terus. Yang satu lagi, kalau demikian aku akan berjaga malam terus, yaitu sholat malam terus, semalam suntuk sholat malam. Yang satu lagi, kalau demikian aku tidak mau menikah. Karena dianggapnya wanita bisa mengganggu kekhusyuan ibadahnya. Maka kemudian Nabi SAW mendengar yang demikian ini. Dan Nabi SAW menyebutkan, aku orang yang paling takwa. Tapi aku pun berpuasa dan aku pun berbuka. Aku berjaga, sholat malam, namun aku pun tidur. Dan aku menikahi para wanita. Maka kata Nabi SAW, "Faman raghiba an sunnati, falaisa minni." Barang siapa yang tidak suka kepada sunnahku, membenci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Melindungi keluarga, merawat keluarga, membimbing para istri dan anak-anak adalah merupakan kewajiban yang juga merupakan ibadah bagi seorang suami. Jangan kemudian lantaran beralasan katanya sibuk mengurusi dakwah, kesana kemari dakwah, dari masjid ke masjid, istrinya ditelantarkan. Istrinya ditelantarkan. Maka yang demikian ini bukan akhlak seorang mukmin. Bukan sesuatu yang dituntunkan di dalam agama. Yang ada di dalam tuntunan agama adalah sibuk di dalam dakwah, tetapi istri dan anak-anak pun tetap terbimbing, tetap mendapat haknya, tetap terjaga dan senantiasa terawasi. Bahkan kesibukan kita dalam dakwah memberikan semangat kepada anak istri kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ditelantarkan, mereka tidak ditinggalkan begitu saja. Apalagi kalau sampai tidak dinafkahi. Ini namanya bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, hendaklah waspada, hendaklah kita senantiasa mawas diri, introspeksi untuk senantiasa memperbaiki hal-hal yang tidak baik, kemudian bisa menjadi baik. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang sebaik-baik dalam mengurusi para istrinya. Dengan demikian, apa yang menjadi kewajiban tetap itu sebagai kewajiban. Memberi nafkah kepada istri dan anak-anak adalah kewajiban, maka tunaikan kewajiban itu. Berdakwah juga merupakan kewajiban, maka tunaikan kewajiban itu.
atur waktunya, manage kesempatan yang baik, manage waktunya sehingga menjadikan kesempatan-kesempatan itu menjadi kesempatan yang baik untuk ditunaikan tugas masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada pertanyaan? Tafadhol. Kalau tidak ada, saya bertanya. Atau ditutup majelis. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.